Di luar aku, kamu atau kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu dikaitkan dengan pernikahan Razan dan Anita. Nah, ini menarik nih saudara-saudara. Jadi kalau orang sudah dalam Kristus, maka tidak bisa tidak. Yang pertama, orang itu pasti selamat. Itu sudah wajib hukumnya. Jangan ragu-ragu lagi. Amin Razan. Tidak boleh ragu lagi. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat. Tempat sudah jadi, aku kembali. Aku bawa kamu supaya tempat di mana aku berada, di situ kau berada. Jadi kita ini, kalau belum dijemput, kita adalah warga kerajaan sorga yang masih menumpang di dunia. Puji Tuhan, salam. Saya sangat bersyukur pada saat ini kita bisa sekali lagi mendengar firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ajak kita membaca Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Mari perhatikan firman ini, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema kita terambil dari bagian akhir atau bagian C dari ayat 5 ini. Dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tema kita, saudara-saudara. Saya mengucap syukur bahwa selama menjadi juru bicara Kristus, menjadi hamba Tuhan Yesus, saya dipercayakan Tuhan banyak pengalaman rohani untuk memberitakan Injil. Dan dari pemberitaan Injil itu, Tuhan menarik orang-orang untuk datang kepada Kristus. Ada juga yang orang dimenangkan oleh orang lain, lalu kemudian saya hanya melanjutkan membimbing. Pokoknya pada prinsipnya adalah bahwa itu adalah satu ucapan syukur luar biasa dengan satu pemahaman yang jelas bahwa kalau ada orang bisa mengenal Kristus, menjadi Kristen, bisa tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam dia, rohnya Kristus dalam dia, firmannya Kristus dalam dia, itu memang satu anugerah, ya. Tidak ada kami pendeta atau hamba Tuhan yang merasa bahwa oh kami yang bikin orang bertobat. Itu tidak ada, ya. Kami hanya memberitakan firman saja. Karena dalam 1 Korintus pasal 3 itu, di ayatnya yang ke-5, Rasul Paulus bilang begini, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ada yang melalui mungkin perdebatannya, orang nonton, orang bisa percaya. Ada yang melalui khotbah KKR, orang dengar, orang bertobat. Ada yang melalui radio, ada yang melalui televisi, ada yang melalui YouTube, Facebook, TikTok. Ada yang melalui dia kunjungi dan doakan orang, lalu terjadi satu peristiwa penerimaan akan Kristus di situ. Dan ada sejumlah cara lain. Intinya bahwa Allah punya banyak jalan untuk membawa orang kepada satu-satunya jalan ke sorga. Ya, jalan ke sorga tidak ada banyak, tapi jalan menuju satu-satunya jalan itu banyak. Nangkap ya, beda ya Bapak Ibu ya. Jalan ke sorga cuma satu. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya cuma dia. Tapi untuk datang kepada dia ini, aduh, bervariasi. Makanya di ayat 5 dari 1 Korintus 3, Rasul Paulus bilang, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, Apolos dengan gayanya, Petrus dengan gayanya, Paulus dengan gayanya, Barnabas dengan gayanya, Thomas dengan gayanya, Yakobus dengan gayanya, masing-masing. Tapi goalnya satu saja, Yesus Kristus. Ya. Dan kalau itu goal sudah tercapai, orang sudah alami goalnya Allah, dia tidak perlu menyombongkan diri. Makanya di ayat 6 Rasul Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah itu dia. Makanya yang menanam tanam sungguh-sungguh, yang siram-siram sungguh-sungguh, ya kan? Semua pelayanan tidak ada kata biasa-biasa, semua yang terbaik. Dan orang Kristen sejati, gereja yang benar,
Kita tidak dididik untuk menjadi terbaik di dunia. Gereja mana yang terbaik di dunia? Salah itu. Kita harus menjadi gereja yang terbaik untuk dunia. Itu beda. Kalau yang terbaik di dunia, bawaannya mau berkompetisi. Pendeta siapa nih yang nomor 1? Itu pikiran duniawi. Tapi kalau terbaik untuk dunia, dia akan beri yang terbaik. Dia akan khotbah terbaik, main musik terbaik, bernyanyi terbaik, kolektan terbaik, soundman terbaik. Karena dia mau terbaik bagi dunia dalam konteks dunia yang tentu akan percaya kepada Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Lalu ayatnya yang ke-7 sama-sama jemaat 23. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Senada dengan tema kita bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Event pendeta, nabi, pengkhotbah, jam doa luar biasa, baca Alkitab satu hari 20 pasal. Tapi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, memang saya bersyukur dengan ketat menekankan pengajaran kitab suci di gereja ini. Akhirnya karakter, pelayanan, rumah tangga, bisnis, apapun yang dikerjakan oleh kami jadi hati-hati begitu. Tidak ada yang namanya self-oriented. Tidak ada yang namanya orientasi pada diri. Tapi semua God-oriented, Christ-oriented, berorientasi hanya kepada Allah, berorientasi hanya kepada Kristus. Nah, dalam pengalaman-pengalaman pelayanan itu saya perlu tekankan ini supaya kalaupun saya bersaksi, dasarnya jelas, semua karena Tuhan. Saya banyak baptis orang Islam. Saya juga banyak nikahkan orang yang background Islam. Dan saya bersyukur dari mereka-mereka yang kami layani, khususnya yang menikah misalnya, itu mereka datang pada Kristus bukan karena perempuan atau laki-laki. Mereka memang cari Kristus duluan. Dan itu yang saya lihat dari mempelai pria kita hari ini, Razan Abdul Rahmat Supri. Bapak Supri kok? Tunggu saya cek. Kita agak curiga ini. Hah? Ya, saya suka salah di situ dan catatannya lengkap di sini, Supriyatno. Saya hafal mati di tiga bagian saya. Razan Abdul Rahmat. Sampai di Bapak Supri ini beta hati bercabang. Ini Supri yang mana nih, ya kan? Ternyata beda. Supriyatno, ya kan? Beberapa waktu yang lalu Razan memberi diri dibaptis dan saya eksekusi membaptiskan beliau dalam sakramen itu. Tetapi saya ternyata setelah counseling, check and recheck, ketertarikan Razan kepada Kristus itu bukan karena Anita pertama-tama, betul ya Bapak ya? Dia memang mau cari kebenaran. Dia seorang mahasiswa, suka filsafat, ya, suka tokoh-tokoh filsafat dunia dan Indonesia yang selalu mencari tahu kebenaran, mempersoalkan kebenaran, bla 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 bla. Dan itulah jalan Tuhan. Akhirnya Razan mulai, waktu itu belum beragama Kristen resmi, belum dibaptis, tapi sudah cari gereja. Sudah cari gereja ya, sudah tertarik penyembahan, sudah masuk gereja dan lain sebagainya. Karena Razan punya background juga nakal, ya, narkoba, masuk penjara. Dan banyak sekali manusia yang tolak. Itu menurut kesaksian beliau dan ada di channel kami. Bahkan keluarga pun tolak. Tapi dia yakin ada satu pribadi yang terima dia apa adanya. Pribadi itu adalah Yesus Kristus, sang kepala gereja. Pribadi itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, atau satu-satunya jalan ke sorga. Itu yang terima Razan, apa adanya. Makanya ketika saya lihat kronologi pengalaman seorang Razan Abdul Rahmat Supriyatno ini, saya kemudian bersyukur bahwa Allah percayakan pelayanan pemberkatan nikah Kristiani ini. Jadi saudara-saudara, memang ini perlu dipersoalkan. Ada orang non-Kristen, entah dia dari mana. Kalau Razan kan memang Muslim, ya, sebelumnya. Tapi ada juga dari agama lain, mungkin karena lihat perempuan Kristennya cantik atau laki-laki Kristennya tampan, dia langsung dibatasi oleh apa yang dia lihat, yaitu laki-laki dan perempuan yang dia sudah target di hatinya. Ini bagus juga nih kalau jadi pasangan gua. Ini bagus juga nih kalau jadi istriku atau suamiku. Dia tidak melihat Kristus. Dan bagi saya, bukan bagi saya, bagi kitab suci, ini adalah salah satu ilah-ilah zaman yang membuat orang tidak bisa melihat Kristus. Jangankan yang non-Kristen,
yang Kristen aja nih, yang tidak bertobat, yang tidak berprinsip seperti tema kita hari ini. Di luar Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma Kristen-Kristenan. Dia cuma Kristen keturunan. Dia cuma Kristen karena memang lahir di kantong Kristen kayak NTT. Dan dia tidak tinggal dalam Yesus seperti Nats pembuka kita. Orang ini dia tidak akan lihat Yesus. Apalagi dalam konteks menikah. Dia hanya lihat laki-lakinya atau perempuannya. Makanya ada yang nikah karena harta, nikah karena fisik, nikah karena aduh kalau nggak nikah gimana ya, orang sudah pada omong-omong, gosip. Jadi bukan Yesus yang menjadi faktor utama dia membangun rumah tangga. Bagi saya ini problem. Ya, sekali lagi itu ilah zaman, salah satu ilah zaman itu banyak. Pokoknya semua yang membutakan kita, membutakan hati kita terhadap Injil, itu ilah zaman. Makanya dalam 2 Korintus itu ya, pasal 4 mulai ayat 3, Rasul Paulus bilang begini, perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya. Siapa mereka? 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Razan masuk Kristen, pastikan ini khotbah jadi gaya hidupmu, bukan karena Anita. Sebelum ketemu Anita kamu sudah tertarik kepada Kristus, bukan? Itu harus menjadi utama. Kalau tidak, nggak akan bahagia. Banyak rumah tangga yang agama Kristen aja hancur gara-gara ini nih. Nikah tidak bertobat, nikah tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Kacau. Makanya banyak orang-orang Kristen tertentu yang selingkuh tuh. Itu dia tuh, piara perempuan kiri kanan. Bini ada hamil, ada duduk perut, dia masih PKD. KD ini bukan kelompok doa. Istri ada duduk perut nih, mau tunggu melahirkan, dia masih main perempuan di KD. Nah kalau itu, kalau bukan ilah zaman yang membutakan dia, apalagi coba? Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, yang nonton di media, kalau Anda punya anak, ya, entah anak cowok, anak cewek, dia mau nikah, tolong cek dulu. Pokoknya Kristen tuh melarang beda agama. Kecuali yang beda agama itu percaya Yesus berarti dia sudah satu agama, baru dia suka dengan anak kita, itu boleh kita kasih angin segar, tetapi tidak serta-merta langsung welcome, dibentuk dulu, dikasih aturan, dikasih jangka waktu, dan lain sebagainya. Ya, tidak main asal-asal, ih tampan sekali, ih pun ganteng, rau. Lu kira ini dinas kebersihan? Main rau. Jangan jadi orang begitu. Nah makanya kekasih-kekasih Tuhan ini menarik nih untuk kita dengarkan pada pernikahan Razan Abdul Rahmat Supriyatno dan Anita Rosani Saduk. Jadi jangan ada yang kira ya bahwa Razan percaya Yesus karena Anita, bukan. Razan percaya Yesus karena Yesus sendiri pilih dia. Jadi Anita juga tahu cari dari luar, dia menangkan jiwa, geng. Tutup mulut. Kan banyak orang yang bodoh-bodoh, mentang-mentang dia punya pasangan dari beda agama, dia bilang bawa sejiwa. Kayak mengerti. Jangan bilang Kristus bawa dia. Amin. Beta hot ribuan orang datang pada Yesus, sampai sana ngomong itu nah. Begitu. Itu yang beta didik orang supaya belajar ke Alkitab. Banyak orang pelayanannya tidak maju, kekristenannya tidak bertumbuh karena sombong. Di sini kita hancurkan benar-benar dengan firman. Nah, menarik nih, di bawah tema di luar aku, kamu, atau kita semua tidak dapat berbuat apa-apa, lalu dikaitkan dengan pernikahan Razan dan Anita. Nah ini menarik nih saudara-saudara. Jadi kalau orang sudah dalam Kristus, maka tidak bisa tidak. Yang pertama, orang itu pasti selamat. Itu sudah wajib hukumnya. Jangan ragu-ragu lagi. Amin Razan? Tidak boleh ragu lagi. Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat. Tempat sudah jadi, aku kembali. Aku bawa kamu supaya tempat di mana aku berada, di situ kau berada. Jadi kita ini kalau belum dijemput, kita adalah warga kerajaan sorga yang masih menumpang di dunia. Nanti dijemput ke tempat kita sesungguhnya. Ini hanya tempat transit. Jangan kerasan di bumi. Jangan ngerasa, aduh, semua di sini bangun rumah seperti bangun menara Babel. Tuhan bilang, aku turun, aku kasih hancur kau. Bangun apa-apa untuk dia, bukan untuk aku. Saya turun, saya kasih kacau kau punya usaha. Saya turun, saya kasih kacau kau punya pelayanan.
Jadi kalau orang yang sudah yang namanya percaya Yesus pasti selamat, dan dia pasti warga kerajaan sorga, ya. Jadi Razan punya cerita, oh dilahirkan dari keluarga yang ketat sekali dengan agama lama Anda. Tapi ternyata sekalipun lahir di agama yang tidak percaya Yesus Tuhan, tapi engkau ternyata dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau telah dipilih dari rahim ibumu. Itu seperti yang Paulus katakan, bahwa dia tidak menyangka juga bahwa akhirnya dia bisa selamat karena hidupnya yang lalu. Dalam Galatia 1 ayat 13, Rasul Paulus bilang begini, perhatikan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Oh ngeri, 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Agama Yahudi bukan agama Kristen ya Bapak Ibu ya. Kristen akarnya dari sana, tapi ada prinsip-prinsip yang berbeda, khususnya dalam konteks kemesiasan Kristus, soteriologi, keselamatan ya, dalam kaitan dengan doktrin Allah, apalagi Allah Tritunggal, kita beda sama Yahudi. Paulus dari agama lama seperti itu, beragama tapi jahat, ngomong agamanya gede, besar mulut ngomong agama, isi hatinya busuk, suka pakai pakaian putih-putih dari atas sampai bawah. Tapi seperti yang Yesus bilang, mereka kayak kuburan berlabur putih, di luar saja kelihatan bagus, di dalamnya tulang belulang busuk. Hobi main sinetron, suka acting, pencitraan, aku beragama, aku dekat dengan Allah. Yesus lihat, busuk sekali kau. Rasul Paulus seperti itu dulu, tapi kemudian dia percaya dan dia yakin Tuhan telah memilih dia dari kandungan ibunya. Makanya 15 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi kurang lebih pengalaman Razan kayak begitu. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang lagi yang akan ditarik oleh Tuhan, mungkin melalui khotbah ini juga. Engkau tidak akan punya kuasa menolak kasih karunia-Nya. Jadi kalau ada ajaran bilang kita bisa tolak, itu ajaran bodoh. Tidak mungkin kau bisa menolak anugerah. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nah kalau sudah begini ceritanya, pasti kita ada di surga. Warga kerajaan Allah ya. Makanya Filipi 3 ayatnya yang ke-20, sama-sama jemaat 1, 2, dan 3. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini kewargaan ganda, Bapak Ibu terkasih. Kita warga Indonesia sekaligus warga kerajaan Allah. Warga Indonesia yang punya karakter kerajaan Allah. Tapi kita masih di bumi nih. Iya, kalau masih di bumi, tema ini tetap berlaku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang dalam Yesus pasti selamat, dan ketika dia mati masuk surga. Tapi sebelum dia meninggal, dia masih hidup, masih berbisnis, masih kuliah, masih kerja, pelayanan, urus rumah tangga. Seperti Razan dan Anita akan mulai rumah tangga per hari ini. Itu hanya bisa berhasil kalau dalam Kristus. Karena kalau dalam dia akan membuat perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita. Bagi orang Kristen, semua hal. Bisnis, perjalanan iman. Kuliah, perjalanan iman. Rumah tangga, perjalanan iman. Bukan hanya melayani di gereja yang namanya perjalanan iman. Segala sesuatu yang kamu lakukan, itu perjalanan iman. Dan dalam perjalanan iman itu, dia akan menuntun kita kepada kedewasaan demi kedewasaan sampai kita menjadi serupa dengan dia. Nah, dikaitkan dalam pernikahan. Kalau serupa dengan Kristus dalam konteks pernikahan ada beberapa hal. Yang pertama, Kristus itu ya melihat pernikahan itu sebagai suatu peristiwa iman yang sangat setuju kok belum ya? Saya mau bikin sampai 7 supaya kelihatan angka sempurna. Sangat kelihatan sudah lewat. Sangat serius. Itu Kristus. Orang di luar Kristus entah. Saya suka luar. Orang di luar Kristus itu ya, entah yang non Kristen atau yang Kristen, nama ada di gereja tapi diri setan punya. Ada tidak orang itu? Banyak. Orang majelis selingkuh aja banyak. Pendeta pemabuk aja banyak. Dia dalam gereja, bahkan bisa dalam mimbar, tapi tidak dalam Yesus. Ada tidak pendeta selingkuh? Ada. Sampai pasangannya dapat tangkap? Ada. Pendeta selingkuh. Pasangannya video. Maaf, mau lari kemana? Hah?
Tapi kalau pakai jubah keagamaan, dia kayak malaikat mau naik tembus plafon. Anda lihat ya. Sehingga melihat pernikahan tidak serius. Biasa aja tuh pernikahan. Orang yang berkata sesuai tema kita, di luar Kristus aku tidak dapat berbuat apa-apa, dikaitkan dengan pernikahan. Kalau memang dia di dalam Kristus, punya karakter Yesus, dia warga kerajaan Allah yang masih hidup di bumi dan sedang dibentuk terus menerus menjadi dewasa, dia akan melihat pernikahan itu sangat serius. Dia tidak lihat pernikahan main-main. Dia tidak melihat janji nikah ini janji kepada pendeta. Pendeta Melatok yang Anda lihat atau semua pendeta lain, semua itu ada limitnya, ada batas-batasnya. Kami tidak tahu setelah ini apa yang terjadi. Kami tidak ikut satu-satu, kami bukan Allah Immanuel yang menyertai engkau senantiasa, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. No, kami terbatas. Dan memang faktanya, nikah bukan janji pada saya. Bukan saya yang sertai Anda berdua. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Sang Immanuel yang berkata, ya, aku menyertai engkau sampai kesudahan jam. Dia yang sertai kita. Dia yang awasi kita. Makanya Amsal pasal 15 ya, ayat 3. Itu ayat bilang apa? 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi awasi terus tuh. Amin. Jadi lihat, walaupun mungkin karena kerjaan, karena apa, pisah sebentar sama istri atau sama suami, tidak ada di pikirannya mau selingkuh kah, mau WA mantan kah. Kak bahagia. Kan ada yang kalau mulai karena setan masuk mulai gila, akhirnya WA mantannya. Kak bahagia. Kak ini ada bahagia, tapi Kak ini setan besar. Lihat ada mangsa nih WA, Kak balas, Kak pun hancur. Maka terjadilah komunikasi terlarang yang berujung kepada kuts hotahe, tapi yang terlarang. Iya kan? Jadi tidak boleh lihat nikah main-main. Amin. Saya tidak usah omong dan non-Kristen. Kan banyak kita lihat non-Kristen, seenak-enaknya aja kawin cerai. Sudah nikah di depan istri pun dia minta, saya mau menikah lagi. Apakah adik bersedia? Adik tidak bersedia, katanya ada tuntunan. Boleh, matilah kau dek. Tapi Kristen tak ada begitu. Tidak ada Kristen omong deh mama kau tuh nikah 10 tahun dan berasa keadaan semulai kacau, mama juga badan tambah besar. Bapak mau yang baru. Itu kalau punya kepala tidak pica dan itu cobek yang di sekitar dia, atau itu anak lumpang, ya, lu pasti lu tahu perempuan apa, perempuan NTT itu agak lain. Kalau perempuan lain diselingkuhin, bla bla, dia bilang tolong kembali padaku, itu gitu kan. Kalau gue mau sana, lu kembali lu mati. Jadi saya mengajak kita untuk melihat ini serius. Bukti keseriusan Kristus dalam urusan sebuah perkawinan, ya, dalam konteks prinsip-prinsip pernikahan Kristen. Yesus itu bikin mujizat pertama itu di acara nikah. Mujizat pertama Tuhan Yesus itu merubah air jadi anggur dalam perkawinan di Kana. Kenapa dia tidak bikin dalam konteks bangkitkan orang mati, sembuhkan orang lumpuh, buta, tuli? No. Mujizat pertama kali dia menyatakan kemuliaannya itu dalam pesta nikah. Itu mengingatkan kita bahwa bagi Kristus yang kita sembah, pernikahan itu sangat serius. Jadi Anda berdua harus lihat seperti cara Yesus melihat. Amin. Kalau Anda berdua tinggal di dalam dia di dalam Anda berdua, maka yang terjadi ini, Anda akan melihat seperti cara dia melihat. Apapun, dan secara spesifik saya bicara tentang nikah. Sepanjang Yohanes pasal 2, ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai 11, itu tentang perkawinan di Kana. Dia rubah air jadi anggur dalam pesta nikah, menghadirkan sukacita besar dalam pernikahan itu. Dan ayat 11 dia bilang begini, sama-sama 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu apa? Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa mujizat pertama Yesus? Dia menyatakan kemuliaan. Ingat ini cerita rumah tangga. Karena memang bagi Allah rumah tangga dibentuk untuk memancarkan kemuliaannya. Bukan rumah tangga dibentuk untuk menjadi batu sandungan. Banyak rumah tangga selesai bukan jadi berkat, bukan menyatakan kemuliaan Allah, bukan jadi perpanjangan tangan Tuhan, malahan menjadi pengacau. Kalau lihat keluarga mereka, tetangga bilang,
Apa ini rumah tangga? Katanya Kristen memancarkan kemuliaan Allah. Berantem, cuci maki, laki maki istri, istri maki laki, ya, laki tabu parang, istri tabu sesodek. Aduh, kacau. Bikin jadi kacau. Pernikahan bukan begitu. Harus menyatakan kemuliaan Allah, bukan jadi batu sandungan. Tidak ada rumah tangga sempurna, pasti ada berantem-berantemnya. Tapi orang dalam Yesus ada Roh Kudus, ada pengendalian diri. Beberapa orang yang suka sekali kalau bersaksi buka aib istri, buka aib suami di tengah-tengah orang. Menurut saya itu kurang pas juga ya. Ini masalah intern, kau selesaikan di dalam, jangan kau bongkar dalam. Di apa sesuatu yang tidak pas, menurut saya tidak boleh. Jagalah biar dia punya kurangnya saya juga. Tak usah kau ekspos di muka umum. Amin. Serius sekali. Makanya di bagian lain Yesus bilang apa? Tidak ada yang namanya kawin cerai, tidak ada. Saking seriusnya. Makanya di Matius 19 tuh, mulai ayat 4, Tuhan Yesus kutip rumah tangga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Yesus bilang begini, perhatikan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Itu Adam dan Hawa ya. Tapi rumah tangga pertama ini kan gagal mentaati Tuhan. Makanya kenapa dia buat mujizat di rumah tangga? Pernikahan orang di Yohanes pasal 2 itu ayat 1-11 para penafsir menafsirkan kemungkinan itu pernikahan Yohanes sendiri, tapi tidak diekspos secara eksplisit. Tapi sudah, kita tinggalkan itu dulu. Yang saya maksudkan adalah bahwa ini serius sekali. Makanya dia bilang, tidakkah kamu baca? Jadi kalau ada yang coba-coba berpikir untuk ya poliandri atau poligami, oh no, Kristen tidak percaya itu. Kristen tidak setuju kawin cerai seenak-enaknya. Ya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu ayat 5 dia berkata apa? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi usahakan bergumul, saya sudah bimbing. Kerja lurus, kerja bagus, kerja tulus, Tuhan berkati, cari tanah. DKB Fungsi itu tanah ada, masih murah tuh. Cari tanah sendiri, amin. Kalau belum, usahakan kontrak sendiri, jangan terlalu tinggal berkumpul dengan orang tua. Ya, mungkin 1 hari, 1 minggu nih, mungkin melepas kenangan boleh. Setelah itu usahakan sendiri, mau kontrak sempit-sempit, hanya berdiri kau berdua, saya tidur berdiri, pokoknya atur. Kalau memang mau siksa diri silakan. Maksud saya adalah usahakan, ya toh? Menikah itu bukan membangun 2 keluarga, bukan. Menikah itu membangun 1 keluarga baru. Tidak ada ayatnya menikah membangun 2 keluarga, semua saya enak-enaknya intervensi, tidak ada. Kita tetap mendengar masukan, kita tetap butuh bimbingan, tetapi bukan mengatur seolah-olah mereka pembuat keputusan. No. Mau bapak saksi, mau mama saksi, termasuk bapak pendeta, bukan pembuat keputusan. Anda memfilter semua nasihat yang sesuai firman, pakai itu, buat keputusan. Maka itu dari Tuhan. Nah, ada kan keluarga-keluarga yang setan pakai. Nikah belum ada anak, mulai pergi di anaknya karena anaknya cowok. Kamu ini tampan loh. Masa sudah 7 tahun belum ada anak? Nah, itu sudah nada-nadanya mau suruh cari baru. Suruh cerai. Ini kan keluarga Buntiana, keluarga iblis besar. Kau datang bawa masukan-masukan tidak memuliakan Allah. Tidak boleh begitu. Keluarga yang baik begini, percaya rencana Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Begitu keluarga. Bukan, lu ini masih cantik, badan masih bagus, coba lompat 2 kali. Maksudnya, oh masih melenting, bagus ini. Apa maksudmu? Jangan lihat siapapun cara melihat nikah, lihat seperti Yesus melihat. Amin. Ya, bersatu dengan istrinya. 6, sama-sama 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti serius. Amin. Iya, tapi Pak, saya lihat ada orang Kristen di sana cerai. Bahkan sekarang ada pendeta sudah bercerai, enak-enak aja berkhotbah, enak-enaknya di YouTube. Aku cerai 16 tahun lalu, lalala. Hidupmu bukan teladan, bukan dia, Yesus. Enak sekali, bercerai, bersaksi, baru tetap khotbah menyala. Kalau hanya khotbah saya, ampun. Saudara, Bapak saksi ini pengkhotbah loh. Kalau dikasih kesempatan, Bapak saksi ke orang tua, Bapak saksi, taruh di kursi kanan. Kaum pria kami ini menyala semua, kalau hanya khotbah aja. Semua juga bergaul bagus, beromong bagus, dan tinggal latih jadi. Apalagi tambah minta Roh Kudus penuhi mereka, nyala. Jadi kalau hanya khotbah, semua bisa khotbah. Seenak-enaknya kawin cerai selingkuh, tapi tetap pegang mikrofon. Wih, ayat keluar ke air. Tidak bisa. Kristen tetap percaya bahwa perilaku kita berbicara lebih kuat dari khotbah kita.
Laku buruk fasilida ngapain? Dan saudara sudah tahu kenapa saya khotbah keras begini. Supaya saya diawasi, itu tujuan saya. Salah satu tujuan saya. Itu tujuan saya, diawasi. Macam-macam protes. Lapor ke sinode kami, saya pasti diberhentikan. Dan saya memang harus berhenti sesuai aturan. Jangan paksa diri lagi khotbah. Kan saya rumah tangga saya tidak baik, saya tidak mungkin khotbah sekeras ini. Jadi saya khotbah itu ada dasar pertama firman, dasar kedua memang saya mengalami firman itu. Di situ letak powernya. Kalau mau lain bikin lain ada powernya, tidak ada. Mau orang hanya goyang kepala, di pemulu, pembisa. Lihat, saya bantu Yunani suka keluar, Ibrani, orang tidak rasa berkat. Amin. Jadi, jaga itu pernikahan baik-baik. Tuhan itu bukan saja bilang jangan bercerai, dia bilang aku benci perceraian, aku benci perceraian. Maliaki 2 ayat 16, baca itu ayat. Maliaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Sampai di situ. Israel. Sebab aku membenci perceraian, kata Tuhan. Nah, orang sudah dalam Yesus kan prinsip begitu toh. Kalau memang dia berkata sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa, maksudnya kita yang dalam dia punya prinsip kayak dia. Dia suka apa, kita suka itu. Dia benci apa, kita benci itu. Orang Kristen sejati akan berkata, aku membenci apa yang Kristus benci. Aku menyukai apa yang Kristus sukai. Itu prinsip Kristen. Dia tidak mungkin menyukai apa yang Kristus benci atau membenci apa yang Kristus sukai. Tidak mungkin. Jadi hal pertama, seriuslah lihat pernikahan. Amin. Seriuslah melihat istrimu. Dia pemberian Allah yang harus aku jaga. Seriuslah melihat suamimu. Ya, jangan nanya mulu sendiri kayak. Tapi Anita kelihatan orang berpendidikan sih. Kan ada ibu-ibu tertentu tuh panggil suami juga, why? Hati-hati. Kalau dia ketemu yang lebih manja, lalu dia bayangkan antara why dengan yang ngopinya mau sekarang atau 4 bulan lagi. Maksudnya dia manja gitu. Itu bahaya loh. Makanya ada ibu-ibu yang ada ruangan ini, tolong hormat suamimu. Jangan kasar sama dia. Karena waktu dia terlepas dari Anda, akan banyak wanita-wanita hormat dia. Banyak. Jangan salah lu. Saudara kasar-kasar dan dia ketus-ketus dan dia make up soalnya total setengah gelap setengah terang. Hati-hati. Hati-hati. Pesan saya sebagai gembala sidang. Hati-hati. Lu mesti make up terbaik dong. Pakaian terbaik. Dandanan terbaik. Mandi tepat waktu. Iya kan? Dia pulang capek asam fiuk. Oh man. Lu pikir BP hidup ini soalnya kurang masalah kah? Pulang ada. Anda tuh solusi, ibu. Anita, lu tuh solusi. Tuhan pakai jadi solusi. Laki pulang bawa beban masalah bla bla, dapat lihat istri itu. Dia segar. Aduh, Tuhan baik. Inilah tulang dari tulangku. Amin. Inilah daging dari dagingku. Begitu. Ini saya ngomong benar. Ibu-ibu mesti jaga itu. Bapak juga jaga itu. Karena serius. Saya melihat suami saya serius. Namanya sunik atau cinta. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Tetap serius sampai opa oma. Makanya banyak tuh orang yang sudah opa oma karena melihat serius. Tetap jalan berdua gandeng tangan. Yang tidak serius. Sampai di toko ujung sana memtua ada kena tabrak ojek. Dia bilang, lu urus lu pun. Dia tidak serius jaga istrinya. Suka-suka dia lah jalan dahulu, tinggalkan. Ini bukan lomba lari atau mau rebut hadiah di PON. Jalan sama-sama aja. Kenapa? Kenapa harus jalan lebih cepat? Saya sedih kadang-kadang lihat ibu-ibu jalan ditinggalkan suami. Pak Diman, tadi sudah dahulu dia kira. Kasihan kan. Sama-sama aja. Amin. Saya harap Roh Kudus tolong Anda berdua. Ya. Yang kedua, kalau kita berkata tema kita nih di luar Kristus atau Kristus yang ngomong kepada kita tuh, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita berkata balik, ya Tuhan, di luar Engkau hamba memang tidak bisa buat apa-apa. Artinya kita mau punya karakter kayak Kristus. Kita bersama dia kita mampu. Hal yang kedua adalah Kristus itu tidak pernah mau kerja sendiri. Dalam hal apapun Kristus tidak kerja sendiri. Dalam urusan menyelamatkan dunia aja sebenarnya bisa. Cukup dia buka langit dan dia berteriak, bertobatlah kalian. Bertobat. Tapi dalam ketertunggalan, Bapa merencangkan
anak melaksanakan selesai sampai dia berkata di Golgota dalam perkataan ke-6 dari 7 perkataan di salib, tetelestai, sudah selesai, dan seterusnya. Lalu yang sudah selesai ini bisa mendarat di hati orang, itu pekerjaan Roh Kudus. Apakah cukup Roh Kudus? Dia utus lagi 12 rasul. Amin. Berarti memang Tuhan tuh selalu kerjasama walaupun bisa sendiri. Itu Tuhan loh ya. Nah, kita kalau mengatakan dalam konteks pernikahan, kita harus kerjasama. Istri suami harus kerjasama. Ya, kerjasama urus rumah, kerjasama membesarkan anak kalau Tuhan karuniakan anak. Tidak bisa tanya mau anak berapa? 4. Tapi tidak pernah bantu, tidak pernah jaga. Saya seorang papa dan bukan papa biasa, papa sibuk. Karena ada orang yang sibuk mau dia bikin diri. Karena mana kamu? Itu terlalu sibuk. Ada omong kosong, lu sibuk apa? Hanya duduk main catur. Yang tidak jelas, omong politik. Yang nanti orang politik naik dia tidak ingat kau, tapi kau omong dia, kerjakan dia luar biasa. Bilang, weh beta deh ama siapa tuh? Bagian ama naik, ama tidak pernah SMS, ama tidak pernah WA, ama tidak peduli kau, ama hanya butuh kau kerjakan dia supaya dapat suara. Asal itu lu mau mati, nah mati, dia pusing lu. Satu-satunya yang peduli kita tuh Yesus saja. Jadi saya tidak larang bantu orang. Apalagi saudara yang memang bantu bukan karena untuk dapat sesuatu. Anda bantu karena rakyat, keren, hormat diberi. Tapi jangan berpikir timbal balik. Kadang-kadang dosen ingat ketong. Jangan kecewa. Yang ingat kita sampai berkata, engkau biji mataku, hanya Tuhan. Dia mana biji mata? Lu biji mata sendiri. Dia tuh. Jadi kerjasama, jadi bantu istri. Istri bantu suami. Saya sibuk berat, saya cebo anak, kasih mandi anak, kasih makan anak. Istri saya ke kantor, saya dengan anak-anak. Jadi saya bukan omong-omong saja ini. Saya takut sekali omong sesuatu yang saya tidak buat. Kecuali omong tentang sorga, itu tidak perlu mengalami, boleh omong. Kan tidak mesti saya naik ke sorga baru turun. Di sana, wih, dingin enak. Tidak perlu, itu beda kasus. Tapi yang hari-hari harus alami. Kerjasama. Ya, Anita ya. Razan. Mau anak berapa? Rencana berapa? Raja langsung balik Anita. Berapa? Berarti memang sedang ada perencanaan. Mungkin lebih ke beriman aja ya. Terserah Tuhan. Jadi Kristus kerjasama. Ya, tolong jaga kerjasama. Lalu yang tadi saya bilang membangun keluarga sendiri itu bukan berarti lupa keluarga. Tidak sama sekali. Jangan salah ya. Jangan sunika bawa Anita ju son cek lagi di Kupang pun kondisi tidak boleh Razan. Indonesia ini kici, becari lu dapat. Jangan bilang dunia, Indonesia ini kici. Jadi, karena ini bukan masalah keluarga saduk, ini bepun suku. You know what I mean? Ini bepu orang, nona ini bepu ketumpu orang, begitu ya. Itu beta bercanda, tapi beta percaya Roh Kudus bantu Anda. Amin. Bosan doa pasti bahagia. Dan ingat kalau sudah diberkati harus bantu orang tua. Jadi berkat. Ingat orang-orang. Saya konseling Razan. Dan Razan bilang, Anita terlalu tulus dengan saya. Saya bilang itu lo ingat. Karena waktu dia share begitu saya share punya saya. Istri saya, kenapa saya hormat dia. Ini memang bukan dari nol beliau kenal saya. Dari minus. Kalau nol itu masih angka. Ini minus. Pacaran sama saya. Seorang ASN, sarjana pertanian, lulusan Faperta Undana, ya kan? Putih, gagah, menyala. Ini badan sudah naik karena anak 4 dulu. Sampai selang-seling. Ya, menyala deh istri gua mah. Sampai nara mas tetap sayang yang sama, bukan biasanya tipe yang bilang bini mus badan bagus nara, mam tua sayang kepikiran saya. Beta sana, besok mau nemet tuan. Mama besar ke apa sa? Beta koko nah. Beta koko. Gendong, koko tuh gendong ya buat yang di luar NTT. Pacaran kita. Saya mau tes dia ini materialistis atau tidak. Istri saya, ibu gembala kita. Beliau, banyak orang suka dengan beliau dan itu datang dengan oto, mobil. Nah beta ini kan kalau boleh ada lagu Jawa. Gundul pacul, hanya pacul tanah ya. Saya lebih kayak gundul pacul. Jadi jalan kaki itu istilah lain dari pacul Nah. Tapi saya tetap setia memacul ya.
Beliau ini sempat kagum, pikir beta nih pendeta muda yang keren, karena beta kalau di panggung tuh jas baru terus, sepatu gaul, celana gaul yang konteks kekinian tuh beta pasti punya. Tapi saya tidak mau dia ditipu dengan perform saya. Saya perform ketika di performance saya ketika di panggung. Dia harus tahu keadaan rumah. Waktu saya ajak dia ke rumah, dia lihat sendiri rumah seperti rumahnya Spider-Man ya. Sarang laba-laba banyak sekali. Lalu saya mau lihat ini bagaimana, habis ini nih mungkin minta putus. Karena memang ini bukan ekonomi lemah lembut. Duduk di ruang tamu rumah kami yang tidak terlalu besar ruang tamunya. Di depan ruang tamu itu langsung kamar saya, tidak ada pintu. Hanya ada hordeng biru. Itu horden Pulau Bang itu bukan model ya, itu setelah lama jadi lapuk sendiri. No comment. Pokoknya beta juga mulai dak-dik-duk di pikiran saya. Kalau materialistis siap-siap aja terima BBM waktu itu. Siap-siap terima berita duka, minta putus. Bukan minta putus. Datang kejutan, pintu baru datang. Ini dari mana? Nona Ivon suruh datang bilang mau pasang pintu. Di balik hordeng itu hanya ada tempat tidur, tidak ada lemari. Entah bagaimana dia lihat waktu itu, saya tidak mengerti. Minta tidak mungkin, saya bukan laki-laki begitu ya. Saya tidak mungkin manfaatkan beliau, no. Beliau tahu sekali. Beta otak nih miskin tapi lain. Beta miskin masa nih manfaatin orang gitu. Beberapa waktu lemari datang. Itu pertama kali dalam kesaksian hidup saya punya lemari ya. Anak-anak seumuran saya itu punya lemari, tempel di lemari itu Iwan Fals pun foto ya. Kalau saya bertobat kalender Yesus yang bulan Maret itu ditempel di situ, yang gendong domba. Saya mau tempel di mana? Ada yang tempel foto pacarnya, saya mau tempel apa? Hanya tempel di dalam. Ya kan? Dia juga lihat sering saya pelayanan, baju saya itu saja. Atas merah hati kayak ini. Bukan yang ini ya. Saudara menatap, ini yang dulu nih, bukan. Ini lain ya, baju merah hati, celana coklat, beli di RB. Itu barang-barang dari Cina aja, saya tidak tahu itu NC siapa punya. Pokoknya di pun kancing itu lebih dari 6. Kelihatan laki-laki itu ketakutan sekali. Itu pertama kali Ibu Gembala, pacar saya, di gajian berikut, jahitkan saya sepasang jas bagus. Bagaimana mungkin saya lupa dia? Makanya waktu Anda bilang Anita dengan segala, saya tidak mungkin detail di sini kan itu konsen pribadi. Tapi intinya Anda dari Rajan punya cara bicara, saya lihat kejujuran, pengalaman Rajan bagaimana ditolong oleh Anita. Betul ya? Kita jangan lupa. Saya tidak percaya orang bisa mengatakan aku ingat Tuhan tapi dia lupa orang-orang yang pernah tolong dia. Manusia omong kosong. Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kerjasama ya bro, tetap semangat, tetap yakin. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus itu setia sampai akhir. Amin. Kalau tadi saya bilang tidak boleh bercerai, itu saya lebih ke soroti doktrinnya. Tetapi ini karakternya, memang harus punya ini. Siapa yang ada dalam Yesus, dia harus setia sampai akhir. Yesus setia sampai akhir, harus setia sampai akhir. Amin. Pokoknya saya kaitkan dengan poin 1 tadi, tidak boleh tinggalkan istri. Saya mau tambahkan begini, karena begini, ada ajaran-ajaran yang salah, bahkan menyesatkan hari-hari ini di sosial media. Anda tahu, Razan dan semua bapak ibu, bahwa ada orang sekarang yang sekalipun bukan Kristen, karena punya semangat menyerang iman Kristen, lalu dia kutip-kutip ayat Alkitab. Saya nonton kemarin seseorang yang saya yakin dipakai setan. Dia berkata bahwa Yesus itu menjanjikan kita akan mendapat banyak istri di surga. Saya waktu dengar itu saya kaget, karena sebelumnya bahkan semua yang dengar saya khotbah selama ini, saya yakin belum pernah dengar saya omongin. Ini baru ini hari ini. Ini betul-betul kaget gitu loh. Dia kutiplah satu ayat di dalam Lukas pasal 18. Di Lukas 18 itu Petrus tanya di ayatnya yang ke-28. Semoga saya tidak salah. Nah, bilang begini. Petrus berkata,
kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Nah, lalu Tuhan janji apa kepada Petrus di 29? Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Nah, ada alasan kerajaan Allah dan ada satu tuh yang dia persoalkan, tinggalkan istrinya. Saudara lihat ya ayat ini ya. Ini kalau tidak ditolong oleh pengkhotbah yang belajar, maka nanti orang awam pikir itu setan itu betul, padahal tidak demikian. Ini bukan ajaran meninggalkan istri, bukan. Ini bukan menceraikan istri, bukan. Ini poinnya adalah mengutamakan Tuhan lebih dari istri. Ada juga mengutamakan Tuhan lebih dari suami. Seperti Abraham mengutamakan Tuhan lebih dari Ishak anaknya dan lain-lain. Tapi yang lebih sesat lagi ketika masuk ayat 30, dia bilang begini, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. iya, jadi akan menerima lipat ganda. Tadi juga kalau kau sudah tinggalkan istrimu, nanti di sorga banyak istri tunggu kita. Anda bayangkan, ayat ini tidak bicara begitu. Karena Kristen tidak percaya ada perkawinan di sorga. Orang lain mau percaya itu urusan mereka. Yang namanya Yesus pemilik sorga, tidak ada yang namanya pesta seks di sorga, tidak ada yang namanya kawin-mawin di sorga. Dalam tradisi Yahudi itu ada namanya perkawinan ipar. Kalau ada 7 bersaudara laki-laki, kakak yang pertama punya istri, tidak ada anak, kakak mati. Yang kedua ini harus nikah dengan istri kakaknya ini yang sudah kakak meninggal ini. Kalau ada anak, nanti anaknya masuk jadi anaknya almarhum dan seterusnya. Maka satu kali ada orang-orang yang tidak percaya kebangkitan, orang-orang Saduki, orang Farisi percaya, Saduki tidak percaya kebangkitan. Ada yang datang kepada Tuhan lalu tanya persoalan ini. Dalam Matius 22 ayat 28. Perhatikan, 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ya, ini ada satu perempuan, istri suaminya 7 gara-gara yang tadi tuh. Mati ganti. Perkawinan ipar namanya. Nah, mereka tanya, nanti kalau bangkit, ini ibu punya suami yang mana? Karena semua dia sudah kawin dengan mereka semua, yang mana? Lalu Tuhan Yesus mulai jelaskan, kamu sesat. Jadi kalau ada yang berpikir ada perkawinan di sana, itu sesat. 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena nanti kita yang sudah percaya Yesus, yang tadi bilang warga kerajaan, di sana tuh kita tidak kawin-mawin, kita hidup seperti malaikat. 30 sama-sama, 23. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan apa? Hidup seperti malaikat di surga. Jadi maksud saya setia nih, setia di sini sampai akhir. Amin. Saya harap sebagaimana Yesus setia, Tuhan Yesus kasih kesetiaan kepada Anda berdua. Saya bisa gali lagi tambah 5 poin, tapi masalah jam. Ya, jadi saya stop di sini. Percaya Roh Kudus bantu kita menjadi pelaku firman. Amin.